Sebenarnya poinnya di situ kita punya target hampir setiap tahun itu 1.000 pohon kita tanam di Sajan aja. Begitu. Rescue hewan, kita suka berbagi, kita suka datang ke panti asuhan dan sebagainya. Nah, karena kita kesukaan dari hati masing-masing untuk melakukan ini, jadi poinnya why not kita start bareng-bareng untuk ngelakuin ini juga bareng-bareng. Karena kalau kita ngelakuin sendiri mungkin kita bisa ngelakuin A, B, C sedikit-sedikit, dan kita berharap dengan kita bergabungnya ini kita bisa melakukan hal yang lebih besar untuk itu. Kembali ke alam, mendengar kicau burung, suara lembut angin di antara pepohonan, menghirup segarnya udara bersih yang jauh dari hingar-bingar kesibukan kota dan polusinya. Ya, kembali ke alam kini menjadi tren gaya hidup masyarakat. Tidak hanya untuk kebutuhan wisata atau hiburan, kembali ke alam juga mengubah cara hidup, pola makan, pengobatan, hingga sikap seseorang. Penelitian Universitas Stanford membuktikan bahwa orang yang berjalan 90 menit di alam bebas dapat menurunkan tingkat resiko depresi dibanding orang yang berjalan di kota besar dengan latar urban. Pada studi di tahun 2015 juga menegaskan bahwa orang yang berjalan atau menghabiskan waktu di alam mengalami sedikit kecemasan dan efek negatif pada dirinya sehingga lebih berpikiran positif dan bahagia. Tanah Karo, Sumatera Utara menyajikan berjuta kebaikan alam dan pesonanya yang menjadi daya tarik wisata. Di Kecamatan Merek Mulia Rakyat, Kabupaten Karo, seorang pengusaha keturunan Punjabi India bernama Narajan Singh menjaga warisan alam dari generasi ke generasi. Lahan seluas kurang lebih 12 hektar milik ayahnya ini dimanfaatkan menjadi kawasan wisata alam yang terintegrasi dengan perkebunan organik dan peternakan. Perkenalkan, nama saya Gindo Altalarik Surbakti, berperan dari salah satu tim inti di Sajan Heritage Farm dan merangkup sebagai manajer di tim ini. Sajan sendiri kita ambil dari bahasa India Utara, yaitu bahasa Punjabi yang artinya kasih sayang. Itu arti dari sajan sendiri. Karena kita ingin menciptakan atau membuat sesuatu yang kita bisa share sebagai kasih sayang. Cuman di samping itu, nama sajan sendiri punya arti yang lebih dari itu, terlebih dari keluarga sajan sendiri. Karena sajan merupakan kakek kita yang banyak hal-hal baik yang bisa kita tiru dari semasa dia hidup kemarin. Itu kenapa kita ambil nama sajan dari kisah lokal pribadi dan juga dari arti yang ada dari bahasa Punjabi tersebut. Berawal dari persahabatan Narajan Singh, Gindo dan teman-teman lain, kesamaan cara pandang mereka dalam melestarikan lingkungan dan merescue hewan menjadikan mereka tim yang solid membangun Sajan Heritage. Sajan sendiri dibentuk sudah lama berdasarkan dari pertemanan yang dari tim inti. Itu pertemanan pertama. Kita sudah berteman hampir 10 tahun, teman-teman dekat yang dari dulu saling sharing satu sama lain. Cuma kita sekarang beralih ke bisnis karena kita punya tujuan yang sama. Selain bisnis kita juga ingin berbagi, itu poinnya.
Nah, untuk pembuatannya atau dari founder sendiri, Naranjan Singh Sandhu, dia yang mencetuskan ini, dia yang mengajak kami, dan pertama yang menggerakkan ini adalah dia. Itu kurang lebih di 10 sampai ke 12 tahun lalu. Walau di waktu itu kita juga belum bergabung seperti ini, mereka ada yang masih sekolah, ada yang masih di luar lokasi ini, ada yang merantau dan sebagainya. Namun dia start ini sendiri dari dulu. Dari pembukaan lahan yang dulunya semak belukar dan sebagainya, di lahan yang kurang lebih 12 hektar ini, dari penataan tempat, penataan pohon-pohon, pertama yang start itu dia, Naranjan Singh. Kenapa butuh waktu yang sangat lama? Karena kita tidak bermain dan kita juga tidak mau terlalu banyak bermain dengan sisi bangunan seperti semen dan sebagainya. Itu kenapa kita butuh waktu lama, karena kita bermain dengan alam, dengan pohon yang butuh waktu untuk tumbuh dulu. Yaitu memang kita suka rescue hewan, kita suka berbagi, kita suka datang ke panti asuhan dan sebagainya. Nah, karena kita kesukaan dari hati masing-masing untuk melakukan ini, jadi poinnya why not kita start bareng-bareng untuk ngelakuin ini juga bareng-bareng. Karena kalau kita ngelakuin sendiri mungkin kita bisa ngelakuin A, B, C sedikit-sedikit, dan kita berharap dengan kita bergabungnya ini kita bisa melakukan hal yang lebih besar untuk itu. Satu kebaikan akan dapat menginspirasi banyak orang dan diharapkan dapat menjadi rantai kebaikan yang panjang. Begitu juga Gindo dan rekan-rekannya mengedukasi setiap pengunjung yang datang untuk ambil bagian dalam pelestarian lingkungan. Tidak hanya enak dipandang, tapi juga enak dirasakan di sini, yaitu ketenangan. Ditambah lagi, setiap rumah di sini kita selalu usahakan itu hampir 50 ke 70% kita pakai barang-barang yang sudah dipakai sebelumnya. Recycle. Kalau kita lihat juga research, pemanasan global itu benar-benar adanya. Jadi kita mau kasih tahu dengan teman-teman bagaimana sebenarnya di nature itu juga fun. Di nature itu kita juga bisa melakukan sesuatu yang lucu, menyenangkan, bahagia dan sebagainya. Dan kotor itu ya nggak sejelek yang kita pikirkan. Hampir semua fasilitas yang ada di Sajan Heritage menggunakan bahan dasar bekas dalam proses pembangunannya. Sumber daya listrik untuk berbagai aktivitas di sini juga berasal dari energi ramah lingkungan, yakni tenaga listrik dari matahari atau solar panel. Kita ajari mereka secara nggak langsung dengan satu yang positif, seperti tanam pohon, seperti bercocok tanam dan sebagainya, mau mengedukasi gimana pentingnya pohon untuk kita. Kita mau, harapan kita dari tim, untuk yang sudah dewasa, masih remaja, mereka sadar pentingnya ini. Dan untuk anak-anak, mereka bisa berpikir kalau ini memang sangat penting, dan mungkin di waktu mereka dewasa, mereka bisa melakukan lebih dari kami. Karena itu sangat penting, ekosistem, hutan, dan sebagainya itu sangat penting untuk kita semua. Sebenarnya poinnya di situ, kita punya target hampir setiap tahun itu 1000 pohon kita tanam di Sajan aja, begitu. Jadi teman-teman, ini salah satu kegiatan yang ada di Sajan Heritage Farm, yaitu planting trees. Jadi untuk setiap tamu yang datang ke sini, kita berikan mereka kesempatan untuk menanam pohon satu untuk satu rumah yang mereka sewa di sini. Di samping lain-lain ada animal feeding, memberi makan hewan-hewan di sini, dan juga kegiatan di dalam organik kita, mau itu harvesting atau planting. Mengedukasi setiap orang untuk menjadi penyelamat bumi bukanlah hal yang mudah.
Gindo dan rekan-rekannya juga sering mendapat keluhan dari wisatawan. Namun semangat mereka untuk mengkampanyekan pelestarian lingkungan semakin terpacu. Jadi ini salah satu kegiatan dan ini salah satu lahan yang kita sediain untuk tamu-tamu yang datang ke sajian dan mereka tanam. Kita arahin dan mereka tanam sendiri semua di sini. Dengan harapan mereka lebih ngerti kalau betapa pentingnya pohon untuk kita, ekosistem kita, dan juga untuk alam kita semua di sini. Itu ada dan itu pertama sangat banyak di awal-awal kita buka. Di awal-awal kita buka itu seperti bulan-bulan keempat sampai ke bulan ke-8 kita pertama buka sangat ada, sangat banyak. Mereka kurang lebih tidak kurang mengerti dengan konsep kita. Mereka pikir ini seperti tempat-tempat yang lain. Karena jujur memang kita satu-satunya tempat yang seperti ini di sini. Cuman di samping itu semua tamu di sini kita nggak pernah paksa untuk melakukan kegiatan apa yang ada di sini. Kita hanya memberikan timing, time to time dari pagi setelah sarapan dan sebagainya sampai hampir ke siang. Kalau mereka mau ikut mereka tinggal datang. Kita layani mereka sesuai tamu sebagai teman juga di sini mengedukasi mereka. Jadi kalau itu pasti ada. Contoh komplainnya beragam sih itu pertama. Karena banyak background tamu juga banyak yang datang ke sini karena mereka juga suka lingkungan ada. Karena mereka ikut-ikutan teman juga ada. Karena mereka juga lihat tempatnya cantik untuk fotogenik juga ada. Jadi kalau komplain-komplain itu paling sering mungkin seperti lampu. Kita nggak taruh banyak lampu di sini, kita nggak letakin banyak lampu di sini. Alasannya kenapa? Kita nggak mau polusi udara, polusi cahaya. Karena kita mau mereka lihat alam, bintang dan sebagainya, Milky Way di sini. And then setelah itu mungkin rumah yang berjarak. Mereka kurang ngerti dengan konsep kita. Alasan kita buat rumah-rumah di sini berjarak 30 sampai ke 70-80 meter, kita mau memberikan privasi masing-masing tiap tamu yang ada di sini. Sini, jump. Good girl. Tidak hanya mencintai alam, Gindo dan rekan-rekannya juga mengedukasi orang lain lewat aksi animal rescue atau penyelamatan hewan. Hewan-hewan yang ada di Sajan Heritage merupakan hasil penyelamatan seperti kuda basanti, anjing, sapi, bahkan kucing. Sejalan dengan kampanye para pecinta hewan nasional maupun internasional, Gindo dan teman-temannya terus melakukan upaya animal rescue. Di Sumatera Utara sendiri, masih banyak masyarakat yang memakan hewan seperti anjing dan kucing, padahal kedua hewan tersebut bukan dikategorikan sebagai makanan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 Ayat 1 menyimpulkan bahwa daging anjing tidak termasuk dalam makanan konsumsi, karena bukan merupakan sumber hayati produk peternakan, kehutanan, atau jenis lainnya. Anjing dan kucing adalah hewan yang menjadi teman bahkan seperti keluarga sendiri bagi manusia, hingga disebut sebagai pet animal atau hewan kesayangan. Hampir semua. Kita ada kuda, kita ada sapi, kita ada domba, anjing, kucing. Untuk sekarang masih itu. Dasarnya pertama Kak, kita punya landasan di samping kita berbuat bisnis. Kita nggak mau ambil donasi dan kita mau buat shelter di sini untuk hewan-hewan terlantar. Itu poin Sajan pertama. Jadi di samping itu, sebelum kita sampai ke step kita membuka shelter untuk hewan-hewan terlantar, kita juga udah lakuin itu. Itu poinnya. Jadi untuk merescue mereka itu kadang-kadang banyak ya. Maksudnya di kalangan orang yang kenal sama kami, mereka juga tahu kami punya yang hewan kurang lebih. Mereka yang secara nggak langsung nawarin, ini hewannya gimana? Kalau nggak nanti dipotong orang itu. Jadi secara nggak langsung kita tim diskusikan apa yang bisa kita bantu dan sebagainya. Kita bawa ke sini. Ada juga hewan-hewan yang sudah bekerja puluhan tahun, sudah tua, mereka mau
mau diselesaikan dan sebagainya. Endingnya kita tahu itu kita punya eh, uang lebih, kita bantu dia untuk datang ke sini. Jadi momen itu Kak, sebenarnya untuk kami, cara pandang kami, mereka yang udah hidupnya susah dari segi mereka sebagai hewan, paling nggak kita kasih kehidupan kedua sebelum mereka pergi ke atas lagi. Dengan gimana mereka tahu gimana sebenarnya jadi hewan juga, ditreat jadi hewan sebenarnya. Klausi, hai Klausi. Jadi salah satu kegiatan yang ada di Sajan Heritage Farm yaitu animal feeding, memberi makan dengan hewan-hewan di sini. Tamu-tamu yang datang ke sini mereka bisa interaksi secara langsung dengan hewan-hewan di sini. Jadi bisa memberikan satu experience, pengalaman yang berbeda selain hanya memberikan makan, tapi mereka bisa berfoto, mengelus dan sebagainya. Bahkan di beberapa momen untuk domba kita juga ikutkan beberapa kegiatan seperti memotong bulu domba dan sebagainya di sini untuk tamu. Sejalan dengan misi pelestarian lingkungan dan juga kesejahteraan hewan, Gindo dan rekan-rekannya juga menggaungkan pola makan vegetarian dan vegan kepada pengunjung. Vegetarisme adalah pola hidup yang mengarah pada pelestarian lingkungan hidup yang alami dan kini juga menjadi tren gaya hidup masyarakat luas. Sebuah studi di Oxford University menyatakan bahwa manusia bisa mencegah kerusakan alam lebih lanjut lewat perubahan gaya hidup. Isu pemanasan global dan perubahan iklim juga menjadi perhatian Gindo dan teman-temannya lewat pendirian Sajan Heritage. Pertama untuk teman-teman kolega juga, dan kita juga semua tahu di umumnya, semua yang dijual di pariwisata rata-rata itu semua kemewahan. Dan sebenarnya manusia itu bosan dengan kemewahan. Jadi yang kita jual di Sajen itu adalah simplicity, kesederhanaan. Apa yang ada di alam, itu yang kita kasih. Apa yang ada di lingkungan seperti ini, itu yang kita kasih. Kita nggak tambahin semua kemewahan dan sebagainya. Karena saya rasa kita sebagai manusia itu bosan untuk melihat seperti itu. Begitu. Dan kedua, di samping sudah saya jelaskan mewakili tim, gimana konsep kita semua di sini, kita nggak pernah put money on top on this. Kita nggak pernah put uang sebagai salah satu yang sangat tinggi di sini. Itu mungkin nomor keberapa sama kami. Jadi kita nggak pernah ada pressure untuk itu. Bukan berarti kita tidak perlu finansial dan sebagainya. Cuman itu secara nggak langsung psychologically itu sangat membantu kita untuk fokus gimana ngasih yang terbaik untuk yang datang ke sini. Harapan saya pribadi, pertama edukasi tentang pariwisata, mengerti apa yang memang harusnya kita jual, terlebih yang kita jual adalah alam. Kedua, dengan dari hati kecil, saya mau sebenarnya teman-teman semua di sini ngerti gimana indahnya alam kita semua. Saya mau kesadaran manusia di sini, teman-teman untuk sadar kalau alam itu penting, pohon itu sangat penting. Yang cuma dijual untuk beberapa juta dan pohon itu udah 20-30 tahun itu nggak sebanding dengan uang yang mereka terima, hanya seperti itu. Jadi kesadaran tentang
sangat penting ya lingkungan dan juga edukasi tentang pariwisata. Saya rasa itu dasarnya sih. Kabupaten Karo memang memiliki sumber daya alam yang potensial menjadi objek wisata. Tanahnya yang subur, udara yang bersih dan sejuk, hutan lindung yang luas, dan juga panorama yang indah. Tanah subur yang juga dimanfaatkan warga untuk menjadi lahan pertanian atau perkebunan. Tak heran jika memetik sayur dan buah-buahan segar langsung dari kebun juga menjadi agenda wisata alam. Begitulah kebaikan alam yang disuguhkan kepada kita. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan alam adalah hal penting yang wajib kita lakukan. Sejak pandemi beberapa tahun lalu, wisata kembali ke alam terbuka yang jauh dari kesibukan kota sempat menjadi tren gaya hidup masyarakat kota. Banyak wisatawan memilih berlibur dengan nuansa alam karena dipercaya mampu menjernihkan pikiran, meredakan stres, merehatkan otak agar lebih konsentrasi, meningkatkan kekebalan tubuh serta meningkatkan keharmonisan antar pribadi. Berlibur bersama rekan kerja, sahabat maupun keluarga di alam terbuka misalnya, akan dapat meningkatkan keakraban dan keharmonisan hubungan antar personal. Saya rasa kesadaran kalau di bumi ya itu udah sangat banyak lah. Terlebih di daerah Europe atau daerah Amerika. Kita bisa lihat dari research saja orang yang peduli tentang lingkungan, yang mereka berubah menjadi vegetarian atau vegan, itu sangat drastis tingginya sekarang. Jadi saya rasa kita cuma lakuin terbaik apa yang bisa kita lakukan dan itu bakal impact ke orang-orang yang melihat kita. Itu sih. Karena untuk sekarang kita punya mindset mungkin kita selamatin satu hewan itu nggak akan berpengaruh sama bumi. Tapi itu bakal ngerubah hidup dia selamanya. Cara pandang dia, cara hidup dia itu bakal berubah sama dia. At least kita ngelakuin sesuatu itu untuk dia. That's the point. Sesuai dengan filosofinya, sajan berarti cinta kasih. Cinta kasih tidak hanya kita berikan kepada sesama saja. Sebagai pemimpin di muka bumi, kita, manusia memiliki kewajiban melestarikan alam. Berikan kasihmu pada alam dan juga hewan, maka alam pun akan membalas budi kita dengan kebaikan yang tak terhingga.